Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Waqiatul Hasanah dengan NIM 20210960111940. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPD. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian organisasi pendidikan. Apa itu organisasi pendidikan? Nah, istilah organisasi itu sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu organum, yang berarti alat, sedangkan organize dalam bahasa Inggris berarti mengorganisasikan, yang menunjukkan sebuah proses untuk mencapai sesuatu. Nah, organisasi sebagai salah satu fungsi manajemen sesungguhnya telah banyak didefinisikan oleh para ahli, termasuk oleh Gibson pada tahun 1995 dan dalam Imam Machel dan lain-lain, mengartikan organisasi sebagai wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Nah, jadi pengertian organisasi itu sendiri adalah sebuah manajemen yang dirangkum atau dilaksanakan untuk mencapai sesuatu yang tidak bisa diraih oleh individu. Mulanya penting kiranya kita memahami unsur-unsur dasar pendidikan sebuah organisasi. Nah, apa saja unsur-unsur itu? Yang pertama, adanya tujuan bersama organisasi masyarakat sesuatu yang akan diinginkan. Nah, biasanya terumuskan dalam visi, misi, target, dan tujuan. Dalam hal ini, sekolah harus merumuskan visi, misi, dan tujuan pendidikan dalam wadah dan sistem pendidikan tersebut yang ingin dicapai. Yang kedua, unsur-unsur dalam membentuk sebuah organisasi. Yang kedua ialah adanya kerjasama dua orang atau lebih untuk mewujudkan tujuan bersama. Yang ketiga, adanya pembagian tugas untuk efektivitas, efisiensi, dan produktivitas organisasi. Yang keempat, adanya kehendak bekerja sama untuk mencapai tujuan itu sendiri. Jadi keempat unsur ini bisa kita jadikan dasar untuk membentuk sebuah organisasi agar apa yang kita inginkan dan masyarakat inginkan bisa tercapai dengan baik. Selanjutnya ada aspek-aspek organisasi pendidikan. Aspek-aspek organisasi adalah komponen-komponen yang harus ada dalam suatu organisasi. Keberadaan komponen ini sebagai pilar dari suatu organisasi, artinya jika salah satu komponen ini tidak berfungsi, nah maka organisasi bisa berjalan pincang atau istilahnya tidak bisa berdiri atau tidak akan berhasil atau sama sekali tidak berjalan dalam organisasi tersebut jika salah satu pilar organisasi tersebut tidak berfungsi. Dalam pandangan sistem organisasi memiliki entropi, yaitu kondisi di mana organisasi dikategorikan hancur, yakni dalam tanaman digambarkan sebagai kondisi layu. Jadi aspek-aspek organisasi pendidikan ini perlu diperhatikan agar organisasi tersebut bisa berjalan dengan baik dan bisa menghasilkan sesuai apa yang diinginkan. Selanjutnya ada jenis-jenis organisasi. Yang pertama ada organisasi formal. Organisasi formal adalah organisasi yang didirikan oleh struktur organisasi
Keberadaan organisasi menjadi pembeda utama antara organisasi formal dan informal. Lalu struktur dalam organisasi formal dimaksudkan untuk menyediakan penugasan, kewajiban, dan tanggung jawab kepada personil dan untuk membangun hubungan tertentu di antara orang-orang yang memiliki berbagai kedudukan dalam organisasi tersebut. Sekolah dasar merupakan contoh sebuah organisasi formal. Jenis-jenis organisasi yang kedua yaitu organisasi informal adalah interaksi antara orang. Dalam organisasi formal pasti akan menghasilkan sebuah perkembangan. Dalam perkembangan hubungan yang tidak saja hubungan struktural, terlebih pada organisasi persekolahan, di mana hubungan ini menjadi salah satu landasan perilakunya. Perkembangan hubungan dari interaksi orang dalam organisasi ini akan mengikat secara kuat sentimen-sentimen dan komitmen setiap orang, sehingga muncul empati dan simpati satu sama lain. Hubungan ini yang terus tumbuh selama organisasi tersebut atau organisasi formal itu ada yang dinamakan organisasi informal. Nah, hubungan interaksi ini tidak berstruktur sebagaimana struktur organisasi formal. Jadi ada interaksi antara organisasi informal dan organisasi formal. Selanjutnya ada budaya organisasi. Nah, budaya organisasi ini menurut Michael Armstrong menyatakan bahwa budaya organisasi adalah pola, sikap, keyakinan, asumsi, dan harapan yang dimiliki bersama yang mungkin tidak tercatat tetapi terbentuk cara bagaimana orang-orang bertindak dan berinteraksi dalam organisasi dan mendukung bagaimana hal-hal itu dilakukan. Budaya organisasi merupakan pola nilai-nilai kepercayaan, asumsi, sikap, dan kebiasaan seseorang atau kelompok manusia yang mempengaruhi perilaku kerja dan cara bekerja dalam organisasi. Nah, dalam pengertian lain, budaya organisasi adalah sebuah sistem nilai, kepercayaan, dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi sehingga menghasilkan norma-norma perilaku organisasi. Itu yang dimaksud dengan budaya organisasi. Selanjutnya ada strategi penguatan organisasi pendidikan. Apa saja strategi tersebut? Nah, kesuksesan dalam organisasi itu tergantung kepada para anggotanya, baik dalam hal hubungan antar individu maupun kelompoknya. Sikap yang sangat urgent dalam pembentukan komunikasi yang solid adalah dengan membangun komunikasi dan saling memberikan kepercayaan satu sama lain. Selain itu juga dalam berorganisasi dibutuhkan pula kualitas serta integritas yang tinggi, karena dengan semua itu akan terbentuk struktur atau susunan organisasi yang harmonis. Nah, intinya antara para anggota dalam organisasi tersebut haruslah terjalin kerjasama yang baik agar organisasi tersebut bisa berjalan dengan baik dan seperti yang saya jelaskan tadi tidak berjalan dengan pincang. Intinya pilar-pilar dalam organisasi tersebut bisa saling melengkapi antara satu dengan yang lain agar organisasi tersebut bisa berjalan dengan baik dan bisa mendapatkan hasil sesuai harapan bersama, seperti itu. Selanjutnya pembagian solidaritas menjadi dua bagian menurut Durkheim dalam bukunya. Yang pertama ada solidaritas mekanik.
Nah, ciri khas solidaritas mekanik ini didasarkan kepada tingkat homogenitas yang tinggi dalam kepercayaan dan sentimen, yakni perasaan yang sama pada organisasi. Organisasi itu sebagai suatu sistem dalam bekerja sama. Dengan kata lain, solidaritas mekanik ini merupakan solidaritas yang didasarkan pada hubungan mekanis secara anggota dan organisasi. Tidak adanya pembagian tugas, namun pekerjaan dilakukan secara bersama-sama, secara spontan. Intinya ada kerjasama yang baik di dalam anggota organisasi tersebut. Bagi organisasi yang hanya mengenai jenis solidaritas mekanik, apapun jenis pekerjaan akan dilakukan secara bersama-sama. Nah, akibatnya tidak ada pembagian tugas secara sistematis karena setiap individu melakukan tugasnya tanpa memperhatikan spesialisnya. Maka jika terjadi kegagalan terhadap kualitas hasil pekerjaan dalam organisasi, tidak ada yang bertanggung jawab. Hal ini dapat mengakibatkan adanya saling melempar kesalahan. Nah, intinya tidak ada yang memikirkan tanggung jawab masing-masing, saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang mana hal tersebut demi kemajuan organisasi tersebut. Itu yang dimaksud dalam solidaritas mekanik. Yang kedua ada solidaritas organik. Solidaritas organik adalah lawan dari solidaritas mekanik. Maksudnya sebuah pembagian tugas yang jelas di mana setiap individu yang terlibat menyelesaikan suatu pekerjaan yang memegang wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Solidaritas organik ini didasarkan pada saling ketergantungan yang tinggi. Solidaritas organik merupakan solidaritas yang didasarkan pada pembagian kerja dan tanggung jawab yang jelas antar anggota. Organisasi seperti ini seperti yang dilaksanakan di berbagai perusahaan dan organisasi pemerintah. Itu biasanya masuk dalam kategori solidaritas organik. Jadi, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, organisasi adalah sekumpulan atau ikatan yang terdiri dari beberapa anggota yang terstruktur dan terjadi pola komunikasi di dalamnya, serta memiliki tujuan tertentu. Dalam berorganisasi itu sendiri tidak hanya hubungan yang solid saja yang perlu dibangun, akan tetapi juga rasa kesadaran antara anggota dan komitmen yang tinggi untuk membangun serta mengembangkan organisasi tersebut agar sesuai dengan tujuan dibentuknya organisasi tersebut dalam kaitan lembaga atau satuan pendidikan. Tentu tidak lepas dari tujuan pendidikan, di mana tujuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Sidiknas tahun 2003, yang mana di dalamnya dikatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jika melihat tujuan pendidikan tersebut seperti yang sudah saya sebutkan barusan, maka setidaknya pendidikan dalam artian idealnya harus benar-benar jadikan dasar dan
sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi secara formal, yaitu menjadikan manusia sebagai insan kamil. Jadi terbentuknya organisasi adalah untuk mewujudkan keinginan bersama dan untuk mengembangkan potensi yang ada pada anak-anak. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dari awal sampai akhir saya memohon maaf apabila ada salah kata. Akhiran hadanallah tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.